Bab 1141. Bertahan sebentar. Menolak. Raut wajah Mileye sangat muram. Pada saat ini, perasaannya sangat rumit. Wanita ini jelas-jelas mengatakan ingin memanfaatkanmu, tapi pemanfaatannya ini tidak akan merugikan, setidaknya untuk saat ini seperti itu. Menolak. Mileye benar-benar tidak bisa memikirkan alasan untuk menolak. Tidak menolak. Kalau Mileye tidak menolak, dia juga merasa sedikit enggan. Namun segera, keengganan ini menghilang tanpa jejak. Mileye tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Aku pikir apa yang kamu katakan barusan sangat masuk akal." Tian Dao mengerjapkan matanya, "Kalimat yang mana?" Mileye berkata dengan serius, "Kamu bilang, melihat suatu masalah dari sudut pandangan dan pemikiran lain. Aku tiba-tiba merasa bahwa kamu sama sekali tidak ingin memanfaatkanku. Kamu melihat aku berbakat dan berpikir aku sangat berharga, jadi ingin berinvestasi kepadaku dan membuatku membantumu melindungi alam semesta 5 dimensi ini di masa depan." Tian Dao mengerjapkan matanya dan terdiam. Mileye berkata lagi, "Sederhananya, aku Mileye cukup mengesankan, itu sebabnya kamu sangat ingin membantuku dan ingin memiliki hubungan baik denganku." Setelah terdiam sejenak, Tian Dao berkata, "Aku tiba-tiba merasa sedikit menyesal." Mileye. Tian Dao menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, kamu cukup hebat, sungguh. Hanya dalam hal rasa malu saja, aku merasa tidak bisa menandingimu. Dari dulu hingga sekarang, aku belum pernah menemukan orang yang lebih tak tahu malu darimu." Mileye. Tian Dao berkata lagi, "Kita tidak perlu membahas masalah ini lagi. Kali ini aku memintamu datang ke sini adalah untuk meningkatkan kemampuanmu. Kamu ingin memulainya dari Tao Pedang atau mulai dari tubuh fisik terlebih dahulu?" Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Bagaimana menurutmu?" Tian Dao berkata dengan santai, "Kalau dimulai dari Tao Pedang, sulit untuk menjelaskannya hanya dalam beberapa kata. Ayo kita melatih tubuh fisik terlebih dahulu. Tingkatkan dulu tubuh fisikmu agar kamu tidak mati dengan mudah." Mileye. Tian Dao merentangkan telapak tangannya, tiba-tiba sebuah buku kuno terbang keluar dari rak buku di belakangnya. Dia menyerahkan buku kuno itu kepada Mileye. "Ini adalah beberapa pengalaman dari master terdahulu sampai sekarang yang melatih tubuh fisik. Bacalah dengan cermat dan pahami. Setelah itu kita akan mulai berlatih. Dengan demikian, kalau nanti mengalami sedikit masalah saat latihan, kamu akan mengerti bagaimana cara menangani itu, juga tahu harus melakukan apa agar menguntungkan diri sendiri." Mileye mengangguk, dia membuka buku kuno, setelah melihatnya sejenak ekspresinya menjadi serius. Tian Dao tersenyum dan berkata, "Berguna, bukan?" Mileye berkata dengan serius, "Sangat berguna." Setelah selesai bicara, Mileye lanjut membaca. Harus diakui meskipun Mileye adalah seorang kultivator fisik, tapi dia tidak tahu banyak tentang kultivasi fisik. Setelah melihat pengalaman latihan dari master kultivator fisik ini, dia menyadari bahwa dirinya sudah terlalu menganggap sederhana kultivasi fisik. Kultivator fisik bukan hanya melatih tubuh fisik saja, tapi melatih jiwa spiritual juga. Sebuah tubuh fisik yang kuat harus didukung dengan apa? Jiwa spiritual. Kuat di luar, di dalam harus lebih kuat. Selain itu, ada banyak jenis kultivator fisik, setidaknya ada ratusan aliran. Aliran-aliran ini memiliki metode kultivasi yang berbeda. Ada yang fokus pada kulit dan daging, ada yang fokus pada tulang, dan ada yang fokus pada organ dalam. Sangat jarang ada yang bisa melatih semuanya. Setelah sekitar 2 jam kemudian, Mileye meletakkan buku kuno di tangannya, dan saat ini, Tian Dao tidak lagi berada di rumah bambu. Mileye bangun dan berjalan keluar dari rumah bambu. Tian Dao sedang menghidupkan api dan memanggang ikan di halaman.
Mileye tiba di depan Tian Dao. Dia melirik sekilas ikan kecil itu dan berkata sambil tersenyum, "Aku pikir kamu tidak bisa membunuh makhluk hidup." Tian Dao melirik Mileye sekilas, tersenyum dan berkata, "Kebaikan tidak akan bisa menyelamatkan alam semesta ini. Selain itu, dalam melihat masalah, selamanya jangan pernah hanya melihat permukaan, karena apa yang dilihat belum tentu benar. Kalau tidak memahami masalahnya jangan memberikan komentar. Apakah kamu mengerti?" Ekspresi Mileye menjadi sedikit aneh. "Apakah aku salah bicara?" Tian Dao tidak berbicara, dia terus memanggang ikan. Mileye duduk di depan Tian Dao. Dia menatap Tian Dao dan berkata, "Aku punya sebuah pertanyaan." Tian Dao mengangguk, "Katakanlah." Mileye berkata dengan serius, "Apakah kultivasi tubuh fisik ada batasannya?" Tian Dao menggelengkan kepalanya, "Tidak ada. Setidaknya di alam semesta kami tidak ada batasan, sama seperti kultivasi seni bela diri dan pedang Tao, tidak ada titik akhir, tidak ada yang terkuat, hanya ada yang lebih kuat. Kultivasi tubuh fisik juga sama, mungkin tubuh fisikmu sudah mencapai batasan dunia ini, tapi mungkin ada orang di dunia lain yang lebih kuat darimu." Mileye mendongak dan menatap langit, ada sedikit kebingungan di matanya. Batasan. Batasan seni bela diri. Batasan Tao pedang. Batasan tubuh fisik. Tidak ada batasan, dengan kata lain ini adalah jalan tanpa akhir. Setiap orang berjalan di jalan tanpa akhir. Mileye juga demikian. Tian Dao tiba-tiba berkata, "Hal-hal masa depan boleh dipikirkan, tapi jangan terlalu banyak dipikirkan. Selama menjalani dengan baik setiap langkah yang ada di depan mata, kamu baru tidak akan menyesal. Ibarat membangun sebuah bangunan, kalau pondasinya tidak kuat, tidak peduli berapa tingkatan yang dibangun, itu tidak akan bertahan lama. Baik itu seni bela diri maupun Tao pedang, yang diperjuangkan adalah masa depan, bukan untuk sesaat. Tapi kalau ingin melangkah lebih jauh, maka jalan yang ada di depan harus dijalani dengan baik." Setelah mengatakan itu, Tian Dao menatap Mileye, "Aku percaya bahwa kamu seharusnya memahami semua kebenaran ini, tapi memahaminya tidak berarti akan melakukannya." Mileye berkata dengan serius, "Aku akan melakukannya." Tian Dao berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak bisa melakukannya atau lebih tepatnya, kamu tidak bisa bertahan. Karena kamu tidak memiliki hati seorang master. Kamu tidak memiliki keinginan untuk menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, kamu tidak memiliki tujuan. Kalau tidak memiliki tujuan, hal itu sama saja dengan tidak memiliki motivasi." Mileye menatap Tian Dao, "Kenapa kamu berkata demikian?" Tian Dao tersenyum tipis, lalu berkata, "Mungkin dulu kamu memiliki keinginan juang, tapi kamu yang sekarang, keinginan juangmu sudah berangsur-angsur memudar. Kamu jangan memasukkannya ke hati, dengan kata yang tidak enak didengar. Kalau tidak ada wanita bergaun polos dan pendahulu, serta pria berbaju biru yang ada di belakangmu, kamu sama sekali tidak mungkin bisa menjadi seperti sekarang ini." Mileye terdiam. Tian Dao berkata lagi, "Tentu saja, karena mereka juga kamu memiliki begitu banyak masalah, jadi kamu juga masih bisa dibilang tidak buruk. Tapi dibandingkan dengan para master sesungguhnya yang ada di dunia, kamu masih jauh di belakang. Sama seperti Alo yang berada di sisimu, upaya yang dia lakukan saat itu sama sekali tidak bisa kamu bayangkan." Mileye terdiam dan tidak mengatakan apa-apa. Tian Dao lanjut berkata, "Pemikiranmu ini sebenarnya tidak terlalu baik. Wanita bergaun polos sudah pergi, bukan karena dia tidak mencemaskanmu lagi, tapi hanya ingin memberimu tekanan. Aku ingin bertanya, di pertarungan sebelumnya, kalau tidak ada sekte pedang, tidak ada Queen, tidak ada Alo, bagaimana kamu mengatasinya? Apakah kamu bisa mengatasinya sendirian?" Mileye menggelengkan kepalanya. Tian Dao mengangguk, "Benar,
banyak hal yang tidak dapat kamu hadapi, tapi kamu beruntung karena kamu memiliki orang-orang ini yang membantumu. Tapi mereka tidak dapat membantumu seumur hidupmu, atau mereka tidak dapat membantumu di masa depan. Karena musuhmu akan semakin kuat, bahkan semakin banyak. Mileye tiba-tiba berkata, kenapa musuhku akan semakin kuat dan semakin banyak? Tian Dao mengerjapkan matanya, ini adalah takdirmu. Mileye. Tian Dao menyerahkan ikan bakar kepada Mileye, lalu berkata, aku berkata begitu banyak kepadamu, bukan karena meremehkanmu, tapi untuk memberitahumu bahwa kamu harus memahami satu hal, ketika kamu mencapai tingkat tertentu, pada saat itu, tidak ada yang bisa membantumu, sebaliknya, teman-temanmu akan membutuhkan bantuanmu. Sama seperti belenggu 5 dimensi beberapa tahun kemudian, saat belenggu itu datang, kamu ingin melindungi sekte abjad kuno, ingin melindungi sekolah tinggi dimensi luas, ingin melindungi beberapa temanmu di waktu berikutnya, tapi bagaimana cara kamu melindungi mereka? Jangankan melindungi mereka, bahkan dirimu sendiri pun sulit untuk melindungi diri. Atau pada saat itu, apakah kamu ingin orang lain menyelamatkanmu? Mileye terdiam. Tian Dao tersenyum dan berkata, baguslah kamu mengerti tentang kebenaran ini, aku juga tidak akan berkata terlalu banyak lagi. Ayo, aku akan membawamu pergi berlatih tubuh fisik. Setelah selesai bicara, Tian Dao bangkit dan pergi. Setelah berpikir sejenak, Mileye bangkit dan mengikutinya. Tian Dao membawa Mileye pergi ke belakang rumah bambu. Setelah berjalan sekitar 1 jam, dia membawa Mileye tiba di sebuah kolam guntur. Di kolam guntur, kilat menyambar seperti naga berwarna perak, memancarkan kekuatan guntur yang kuat yang dapat menghancurkan dunia. Ekspresi Mileye tampak sangat serius, kamu tidak akan menyuruhku untuk melompat, bukan? Saat ini, insting Mileye memberitahunya bahwa tubuh fisiknya tidak akan dapat menahan kekuatan kolam guntur ini. Tian Dao tersenyum, lalu berkata, petir-petir ini disebut belenggu guntur. Dulu aku pernah menggunakannya untuk membatasi jumlah master, tapi kemudian, setelah belenggu 5 dimensi muncul, aku tidak pernah menggunakan ini lagi. Oleh karena itu, aku menyimpannya di sini. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka sudah berevolusi, dan sekarang mereka lebih kuat dari sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Tian Dao menatap Mileye, masuklah. Mileye berkata dengan serius, apakah aku bisa menahan kekuatannya? Tian Dao mengerjapkan matanya, bisa atau tidak, kamu harus mencobanya dulu untuk mengetahuinya. Mileye tidak bisa berkata apa-apa, jadi kamu juga tidak yakin apakah aku bisa bertahan atau tidak. Tian Dao mengangguk, untuk sementara aku masih tidak yakin. Tapi aku bisa memberitahumu keuntungannya. Ini adalah rintangan pertama, kalau kamu tidak melewati rintangan ini, maka latihan kita akan berakhir di sini. Karena setiap rintangan selanjutnya akan lebih menakutkan dari yang ini. Mileye terdiam. Tian Dao menatap Mileye, kalau kamu takut, kamu akan kalah selamanya. Mileye melirik Tian Dao, dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung melompat masuk. Boom! Begitu Mileye memasuki kolam guntur, pakaian di tubuhnya langsung menjadi abu. Pada saat yang sama, dia bergegas menggunakan tubuh abadi. Setelah itu, begitu energi kematian yang ada di tubuhnya baru muncul, itu langsung dilenyapkan oleh beberapa petir dewa. Dalam sekejap, dia langsung ditenggelamkan oleh petir dewa itu. Ah! Jeritan melengking tiba-tiba bergema dari dalam kolam guntur. Mata Mileye terbuka lebar, urat di sekujur tubuhnya menonjol, terutama wajahnya, berubah bentuk dalam sekejap, sangat ganas. Pada saat ini, Mileye benar-benar ingin mati, hampir tanpa ragu sedikit pun, dia ingin melompat keluar, tapi pada saat ini, Tian Dao tiba-tiba berkata, masuk mudah, keluar pun mudah,
tapi kalau keluar kamu sama saja dengan menyerah. Menyerah satu kali, maka akan ada yang kedua kalinya, ketiga kalinya dan seterusnya. Apakah kamu yakin sudah memikirkannya dengan baik? Di bawah, seluruh tubuh Mileye gemetar. Petir-petir dewa itu tidak menghancurkan tubuh fisiknya, melainkan mengikisnya. Perasaan itu seperti pisau panas yang tak terhitung jumlahnya memotong tubuhnya sedikit demi sedikit. Benar-benar sangat menderita. Tian Dao menatap Mileye, lalu berkata sambil tersenyum, "Bertahanlah sebentar." Mileye berkata dengan suara gemetar, "Bertahan berapa lama?" Tian Dao berkata sambil tersenyum, "Cukup setengah bulan saja." Puff. Mileye menyemburkan seteguk darah. Bersambung.